bumi hujan angin, rebah megah hidupku mendah. Mantap kita pergi bersama, kini gadis tak besar, ibarat bulan penuh melantau. Pesan tersambung dan janganlah padu pada pulau semendau. Oi bujang, oi gadis, malam ini kita pergi nonton. Kelintanglah berbunyi jadi, jangan tidak kita narik galau. Gadis serawai kini lamakan cinta, tersenyum melenggak hari anggun. Bujang menari lempas serentak di antara sakit landung. Mana dasar tadi? Dasar enam tadi mana? Mana bujang enam? Mana kita nari gitu? Ayo, ini rombongan ini jadi bujang-bujang sebulan ini nari kita. Ayo, ada yang belum boleh lihat daftar. Berarti orang nih karya yang malam nih. Ayo, ayo. Jadi tadilah terdengar gelentang berbunyi hujan angin, rebah megah hidupku mendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, Inaf Lestari. Hari ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal apa itu multikulturalisme dan apa saja sih multikulturalisme yang ada di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan. Menurut Vernipal, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri, tanpa ada pembaruan satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Multikulturalisme sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan etnis yang berbeda-beda dalam suatu kelompok atau negara. Keragaman dalam konteks multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama dialami masyarakat. Jadi, multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan individu dengan individu lain atau perbedaan nilai-nilai yang dianut seperti perbedaan sistem, budaya, agama, kebiasaan, dan politik. Sedangkan pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Paradigma multikultural adalah paradigma berpikir yang biasa menghormati tulus dan toleransi terhadap keanekaragaman budaya yang berkembang di kalangan masyarakat. Adapun bangunan paradigma pendidikan multikultural yang ditawarkan Samroni adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga negara. 2. Pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran. 3. Pendidikan multikultural mentransformasikan kesadaran yang memberikan arah kepada transformasi praktik pendidikan harus menuju. 4. Pengalaman menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah yang justru menciptakan ketimpangan semakin membesar. 5. Pendidikan multikultural bertujuan untuk membuat sesuatu, yaitu membangun jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, dan kultur sekolah guna membangun visi misi sekolah yang menjunjung kesetaraan. Nah, jika tadi kita sudah mengenal apa itu multikulturalisme, maka kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengenal multikulturalisme di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan.
Desa Maras merupakan pindahan dari Desa Maras Talo, Kabupaten Seluma, dengan jumlah kepala keluarga 20 kakak dan dahulunya dipimpin Jinar Alam yang bertempat di Padang Datar. Maras adalah nama salah satu desa di wilayah Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini. Luas wilayah Desa Maras adalah 300 hektar, di mana 50% berupa daratan yang bertopografi berbukit-bukit dan 40% daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan, irigasi, sedangkan 10% untuk persawahan tata hujan. Iklim Desa Maras, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia, mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Hal ini tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis. Untuk keadaan sosial sendiri, penduduk Desa Maras berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, di mana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari asli Provinsi Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal yang lainnya sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Maras, dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Maras mempunyai jumlah penduduk 1.224 jiwa yang terdiri dari laki-laki 625 jiwa dan perempuan 559 orang. Laki-laki ada 351 kakak yang terbagi dalam 2 wilayah. Desa Maras memiliki beberapa bangunan seperti sekolah dasar, balai desa, masjid, dan puskesmas. Untuk suku yang mendiami Desa Maras sendiri mayoritas suku Serawai, Kesema, Melayu, serta suku pendatang seperti Jawa dan lain-lainnya. Bahasa di Desa Maras kebanyakan menggunakan bahasa suku Serawai, misalnya pada umumnya atau kebanyakan diakhiri dengan kata au, seperti contohnya kemana maka akan menjadi kemanau. Tapi tidak selalu bahasanya diakhiri dengan akhiran au, seperti pergi akan menjadi pergi. Bahasa di Desa Maras umumnya diucapkan dengan gampang atau ringan, tidak terlalu sulit. Nah, untuk kebudayaan sendiri, Desa Maras mayoritas penduduknya merupakan suku Serawai. Jadi, kebudayaan yang banyak digunakan yaitu kebudayaan suku Serawai. Seperti tari andun yang merupakan salah satu tarian dari kebudayaan suku Serawai. Tarian ini telah lama dikenal oleh masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan, terutama di Desa Maras. Bimbang adat atau upacara perkawinan, acara ini biasanya dilakukan selama 7 hari 7 malam pada zaman dahulu. Namun sekarang tetap ada, cuma tidak selama itu kegiatannya. Biasanya dilakukan muda-mudi untuk menari, termasuk tari andun dan tari lainnya. Kayak nari atau air pembersihan dan sebagai tari hiburan, kayak nari merupakan adat yang biasanya dilakukan kepada anak perempuan yang mau beranjak dewasa. Biasanya berupa tarian yang diiringi gemelang. Kalau untuk anak laki-laki ada yang namanya sunat rasul. Lalu ada juga adat yang sudah jarang dilakukan seperti kebanyakan numbak kebau. Tari ini dilakukan oleh pihak laki-laki pada zaman dahulu. Seperti namanya, ini menggunakan kerbau dalam pelaksanaannya. Kemudian ada tari kebanyakan atau tari pembukaan. Tari ini merupakan tarian yang dilakukan sebagai dimulainya acara. Contohnya acara pernikahan. Kemudian ada juga ziarah kubur. Ini biasanya dilakukan saat akan kegiatan pesta, lebaran, dan upacara adat lainnya. Nah, ada juga yang namanya masuk dusun. Ini merupakan hal yang dilakukan dengan menyembelih kambing, lalu darahnya disebar di desa. Biasanya ini dilakukan karena adanya perzinahan. Untuk pakaian adat sendiri, yaitu kain dugan, merupakan pakaian adat Bengkulu yang dipakai oleh hampir semua suku bangsa di daerah Bengkulu. Kemudian untuk makanan, masyarakat Maras mempunyai masakan wajib waktu acara-acara penting seperti lemang, buah, lupis, dan lepat inti. Biasanya ini disajikan pada saat acara pernikahan, kematian, dan lain-lain. Setiap makanan tersebut mempunyai artinya tersendiri di mata masyarakat. Agama di Desa Maras mayoritas agama Islam. Untuk toleransi, masyarakat Maras merupakan masyarakat yang menerima perbedaan dengan baik. Karena tidak jarang ada kerabat mereka yang beragama lain, contohnya Kristen.
Pekerjaan Desa Maras mayoritas petani padi, jagung, dan pekebun kopi dan sawit. Namun ada juga yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan seperti guru, pegawai desa, bidan, dan lain-lain. Generasi tua di Desa Maras tetap memegang teguh adat mereka, tetap memperkenalkan kebudayaan Desa Maras kepada generasi terbaru seperti tari andun, kain nari, serta nyanyian tembang. Dan untuk makanan adat, mereka mengajarkannya pada generasi penerusnya sebagai makanan wajib waktu acara penting. Mereka tetap menekankan untuk menghargai dan menerima perbedaan, namun tidak boleh menghilangkan kebudayaan lokal. Toleransi mereka ajarkan kepada anak mereka sebagai bentuk menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, itulah dia teman-teman pembahasan kali ini. Saya harap teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari pembahasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.